Bapak Ibu yang saya cintai dalam Yesus Kristus, selamat datang di dalam renungan harian dari Immanuel Yakubus. Bapak Ibu yang saya cintai, nama saya Subroto Untario. Tema yang akan saya sampaikan adalah kebaikan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sering saya mendengarkan kesaksian-kesaksian bahwa banyak orang yang sedang terpuruk dan kemudian saat ini dia sudah dipulihkan oleh Tuhan karena begitu dia mendekat Tuhan dan dia pasrahkan hidupnya pada Tuhan, Tuhan menolongnya. Namun ada yang membenci Tuhan, malah marah-marah, maki-maki karena anaknya dipanggil oleh Tuhan dan dia sungguh-sungguh dia tidak mau lagi ke gereja, bahkan dia menantang Tuhan, bahkan dia mengancam Tuhan. Demikian juga ada yang demikian, saudaraku, orang yang sombong sekali, dia merasa sudah semuanya itu kepandaian dia, kekuatan dia untuk menjadi sukses karena keahliannya dia, dan semuanya itu begitu luar biasa. Kemudian saya bertanya, saudara, di manakah kebaikan Tuhan itu? Di manakah? Apakah standarnya kebaikan Tuhan itu? Siapakah yang layak untuk menilai kebaikan Tuhan itu? Apakah kita? Sedangkan kita ini ciptaannya, apakah pantas kita menilai si pencipta kita, sang pencipta kita? Saudaraku, ini sama sekali membutuhkan waktu yang dalam, yang sungguh waktu yang cukup dalam, pengetahuan dalam, dan saya tidak membahas itu. Lain kali saya akan bahas, saudaraku. Dan yang saya akan bahas adalah Mazmur 100 ayat 5, bahwa dikatakan bahwa begitu besar cinta kasih Tuhan itu, dan Dia itu setia pada kita sekalian. Oleh karena itu ada 3 poin, saudaraku, yang saya akan bahas sesuai dengan Mazmur itu. Nomor 1 adalah kemurahan. Tuhan itu punya kemurahan yang luar biasa. 1, saudara, bayangkan dia berkata demikian, "Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Walaupun engkau berjalan di dalam lembah kekelaman, tongkat dan gadaku akan menyertai engkau." Saudara, tidak mungkin kalau Tuhan tidak murah hati dia mau menyertai kita. Ya, biar kita berjalan, tetapi dia murah hati, dia sebagai gembala yang baik, saudaraku. Yang kedua, kalau kita perhatikan, Tuhan itu penolong, saudaraku. Dia berbicara dengan jelas, "Hai engkau yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, sebab akan kuberikan engkau kelegaan." Saudaraku yang terkasih, siapa yang mau menanggung beban dari orang-orang itu kalau dia tidak murah hati? Demikianlah Tuhan itu murah hati itu. Yang kedua, saudara, anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu artinya Tuhan memberikan cuma-cuma kepada kita semua. Anugerah Tuhan itu ada 2, saudaraku. Anugerah Tuhan yang umum dan anugerah Tuhan yang khusus. Anugerah Tuhan yang umum misalkan udara, hujan, matahari, kekayaan, kesehatan, keterampilan. Ini diberikan kepada semua orang. Tidak peduli dia percaya Yesus atau tidak percaya Yesus. Tetapi anugerah umum itu tidak bisa menyelamatkan, saudara. Yang bisa menyelamatkan itu adalah anugerah khusus, yaitu anugerah spesial ini yang ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Dia sudah mati di atas kayu salib, dan dia pada hari ketiga dia bangkit di antara orang mati. Dan disitulah semua beban-beban dosa kita sudah ditebusnya. Dan disitulah kita sudah mendapatkan tempat ada di kerajaan surga. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal, agar supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh yang kehidupan kekal." Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, hanya dia jalan yang menuju ke surga. Yang ketiga, kesabaran Tuhan.
Kesabaran Tuhan yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah Tuhan itu menunda hukuman. Saudara, kalau bayangkan kalau setiap pagi sampai sore kita berbuat dosa dan kemudian malamnya kita dihukum, maka kita tidak nikmat. Oleh karena itu Tuhan menunda dengan tujuan untuk kita berbalik dan bertobat, saudaraku. Nah, saudara, kita ini sekarang anak Tuhan, ciptaan baru, ciptaan yang lama sudah berlalu, saudara. Bagaimana kita respon kebaikan Tuhan ini di dalam hidup kita? Dengan sikap yang benar dan sikap yang hormat. Saudara, caranya adalah mengucap syukurlah di dalam segala keadaan dan berterima kasihlah kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Ini ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, saudaraku. Mari saudaraku, jangan kita marah kepada Tuhan, jangan kita mengancam. Mari kita dengan sikap hormat dan sikap benar mencintai Dia. Tepat waktunya Dia akan tolong kita. Amin. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas semuanya yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu senantiasa melalui Roh Kudus-Mu kepada anak-anak-Mu ini. Biar mereka mengerti bagaimana kebaikan-Mu dan mereka bisa melakukan dengan baik semua perintah-perintah-Mu dan taat dan setia kepada-Mu. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku.